Kita mau satukan hati kita. Silakan. Selamat datang. Monggo. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena pada saat ini ya Bapak, kami semua hadir di sini ya Bapak. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, atau bukan siapa yang membawa kami Tuhan Yesus. Tapi itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau ya Bapak, karena kebaikan Engkau, kami semua ada di sini Tuhan Yesus. Karena kami ingin berkumpul bersama saudara-saudara kami ya Bapak, bersatu hati ya Bapak, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah ibadah kami ini Bapak sebagai dupa yang harum Yesus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Bapak, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang ajaib Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik.
Yesus. Sangat layak kami sembah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Hari ini angkat tangan Bapak Ibu. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu, karena kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang luar biasa. Bapa yang menyertai kita. Bapa yang memulihkan kita. Amin. Ya, saya tahu Bapak Ibu kita mempunyai banyak pergumulan, tapi saya percaya Bapak kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. So say glory, glory, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Say my eyes, mata saya tertuju padamu Tuhan Yesus. My eyes, is your glory. Oh, the Lord, coming to Lord. He's a trumpet out of winter to where the grants of what a storm. He had the loose of the bright wood. He's a trouble of sweet word. He's rude. He's a mercy. Oh, mine eyes. Sekali lagi Bapak Ibu. Mine eyes have seen the glory of the coming Lord. He's ramping out of intense words of words of what a storm. He had loose as a bad moonlight. Oh, he's rather sweet word. He's rude on the thirsty. Bapak Ibu, sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Mata kami tertuju padamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima pujian persembahan kami Tuhan Yesus. Kami di sini untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan. Oh we worship you.
kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Kau membuat kami menjadi sempurna. Ajari kami terus Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami. Haleluya Tuhan. Segala Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, kami semua. Engkau lihat hati kami Tuhan, Engkau lihat Tuhan apa yang kami bawa Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu. Tadi ada air mata, tapi Tuhan ingin kita bersukacita. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Ada berapa di sini yang orang Batak? Bapak Ibu angkat tangan. 1, 2, 3. Oh, banyak, puji Tuhan. Siapa di sini yang orang Jawa? Angkat tangan. Oh, Bapak Jawa juga. Oh, universitas. Amin. Ada di sini yang dari Sulawesi? Bu Stella ya. Oh, Ambon, orang Ambon. Apapun suku kita, apapun kalau orang bilang suku ya, suku kita tapi Tuhan kita satu. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Apapun itu bahasanya, apapun itu artinya, Tuhan itu mengerti. Amin. Tuhan itu mendengar. Karena itulah Tuhan menciptakan itu suku-suku beragam-beragam, tapi artinya satu, seperti puji Majahoba. Orang Batak apa artinya? Bugem? Puji Majahoba artinya? Yes. Kalau orang bahasa Indonesia bagian tengah, monggo mas puji Gusti, ya itu sama aja. Kalau orang Sulawesi, Ibu Stella, sio manise asik. Oh, sio manise. Siap-siap kita memuji Tuhan, semangat. Amin. Amin. Ayo Palek, kita latihan ini sudah 1 bulan Bapak Ibu. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yes. Mari puji Tuhan, katakan Bapak Ibu. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, puji
memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Siap-siap. Yang orang Batak di sini yang mengangkat tangan tadi, kita sama-sama memuji Tuhan di Batak. Amin. 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 Oke, one, two, three, four. Puji Jehovah, puji Jehovah, puji Jehovah. Bentar, Palek. Ini harus dieksekusi, Palek. Harus dieksekusi, ini nggak benar ini. Ini nggak benar, coba logosnya nggak bisa. Bagi yang tidak lolos lagu ini, silakan angkat kaki dari sini. Walama, jahat kali ya. Tuhan kita aja penyayang, pemaaf. Amin. Jadi saya maafkan Bapak Ibu. Sekali lagi, tapi Bapak Ibu saya ada batas. Begitu juga yang ada di online, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Puji Jehovah. Kita nanti ikutin. Yang orang Batak, yang bukan orang Batak, tolong dulu diam. Mengerti? Kalau bahasa orang Batak bilang sip. Oke. Kalau orang Batak bilang puji, kita berempat, kita bertiga di sini atau berlima di sini, puji, kita ikuti Bapak Ibu. Amin. Nanti kalau yang bagian Indonesia bagian tengah, yang monggemas Gusti, orang Batak, Rizal. Ikut Ibu Maria apa ikut di sendiri? Ayo, ini nggak ada Bu Maria nih. Ya, ayo. Hah? Wakil wes, setia dia, bugem paten. Iya, karena dia tahu dia pakai baju kotak-kotak, dia tidak mau mengkotak-kotak. Mantap. Bu Stella siap-siap. Terus puji Yesus. Bu Neti. Percuma kau sudah pakai dress cantik-cantik kau. Harus bisa lah memuji Tuhan lebih bagus. Amin. Ayo Palek, kita sekali lagi puji Jehovah. Sekali lagi orang Batak ya. Siap-siap bernyanyi buat Tuhan. Yes. Puji Jehovah, puji Jehovah, Jehovah. Sekali lagi. Puji Jehovah, saya puji Jehovah. Sekali lagi. Puji Jehovah, saya puji Jehovah. Puji Jehovah, saya puji Jehovah. Pulau-pulau bersuka cita. Bentar Palek, pohon bertengah Palek. Kayaknya harus ada kuncinya nih Pak Gem-Gem. Saya ada sesuatu, kayaknya harus dia ini. Ya kan? Ada 3 saya punya coklat, 1 Batak, 1 Indonesia bagian tengah, bener ya? Dan 1 lagi, jangan kasih Ibu Stella. Gak boleh. Ini ada kuncinya, password. Kan? Oke, siap-siap Bugem, monggo Bugem. Silakan 1 setiap suku. Amin. Oke, siap-siap. Ayo Palek. Siap-siap juga perhatikan yang orang Batak. Puji Jehovah, puji Jehovah, puji Jehovah, puji Jehovah. Sekali lagi, puji Jehovah, puji Jehovah, puji Jehovah. Saya puji Jehovah, puji Jehovah. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Amin. Sebab Tuhan segala raja, segala raja. Siap-siap. Indonesia bagian tengah ada di sini. Angkat tangannya. Pak Rizal mewakili Pak Rizal. Oh, Pak Robert orang Batak tadi ada lagi. Ada lagi di sini. Oh, balik lagi. Oke, 1, 2. Among gemas puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Among gemas puji Gusti, Gusti Yesus juru. Sekali lagi.
Siap-siap. Ini khusus bagian Sulawesi. Siap-siap dong. Kita nyanyikan. Ayo. Sio, Sio manis puji Yesus. Puji Yesus. Sio manis. Puji Yesus. Sekali lagi Sio manis. Sio manis. Puji Yesus. Amin. Oh, Sio manis, puji Yesus. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. Baru apa? Wes, baru nainggolan. Mantap. Siapa orang Jawa? Saya temukan Ibu Yuli. Selamat Ibu Yuli. Dan yang terakhir ini agak-agak sering ya. The one and only, tidak ada saingannya. Keren, selamat buat Ibu Nenggolan, buat Ibu Yuli, buat Ibu Stella. Selamat. Itu semua bukan karena, tapi memang benar. Yes, berarti menandakan ibu-ibu semua di sini hebat. Amin. Karena yang mendapatkan coklat semua ibu-ibu. Yes. Itu bertanda bahwa ibu-ibu memang cap main, mantap. The power of emak-emak. Masih memuji Tuhan? Amin. Kita angkat tangan kita yang kita menyatakan Allah kita dahsyat. Angkat tangan Bapak Ibu yang nggak angkat tangan, angkat kaki. Ayo cepat. Amin. Ayo Pak Alek. Ini mumpung kita masih menggebu-gebu buat Tuhan. Amin. Lanjut. Hey. Allah kita dahsyat, Allah kita berkuasa. Kita nyanyikan Bapak Ibu lebih semangat lagi, lebih hebat lagi, lebih sorak-sorak lagi buat Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh disujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh disujud menyembah, tinggikan namamu.
siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yes, Allah kita dahsyat. Beri sorak-sorai lagi dong. Amin. Sudah mau duduk apa masih mau berdiri? Oh ya Pak Gembala, kita 5 menit lagi naik akan kesini. Masih sanggup 5 menit lagi? Masih sanggup? Oke. Pak Alek, bebaskan rohmu, asik memuji. Mantap Pak Alek. Kita kasih lagu ini haleluya, amin. Karena kita mau membebaskan roh kita memuji Tuhan. Membebaskan. Kalau Tuhan gitu luar biasa. Tuhan gitu layak, amin. Mendapatkan apa yang akan kita sembah buat Tuhan kita. Capek nggak? Yang aus mungkin bisa angkat tangan, nanti boleh tersedia di sini Aqua. Karena kita masih jam sampai jam 6 pagi. Enggak ya. Kirain sampai jam 6 pagi. Wah, Ibu Stella mentang-mentang dapat sesuatu bergerak dengan cepat di paten. Siap-siap, kita lagu-lagu ini tahu Bapak Ibu? Lagu ini waktu papa saya masih muda, masih ganteng lagu ini dulu loh zaman. Masih lah. Nggak lihat apa anaknya. Paten. Haleluya. Asik. Kita katakan Bapak Ibu, bebaskan rohmu memuji Tuhan. Parisa semangat dong Parisa. Kalau nggak ada Ibu Maria, Bu Maria di sana semangat, Parisa lebih semangat dong. Ayo Parisa. Amin. Bebaskan rohmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu untuk berbakti dengan sukacita. Masuk ke hadirat, membawa siapa? Membawa korban pujian. Bebaskan rohmu saat ini. Alex bisa dipercepat lagi karena biar lebih semangat lagi memuji Tuhan, amin. Boleh kasih aplaus buat Tuhan Yesus kita, amin. Yes. Bebaskan rohmu memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu berbakti dengan sukacita. Masuk ke hadiratnya, membawa korban pujian. Bebaskan rohmu saat ini. Sekali lagi, bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu untuk berbakti dengan sukacita. Masuk ke hadiratnya, membawa korban pujian. Bebaskan rohmu saat ini. Amin. Bersukacitalah, 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 memuji Tuhan, menyembah Tuhan, muliakan Dia. Sekali lagi bersukacitalah, bersukacitalah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, muliakan Dia. Bebaskan rohmu memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu
Kasih applause dong buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu semua di sini. Keren-keren semua, nggak ada kenal lelah. Hebat, luar biasa. Mungkin ada yang mau bersaksi? Dipersilakan. Ada yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Apa yang Ibu rasakan selama ini? Monggo, ada yang mau bersaksi? Oke, kalau suruh bersaksi pada diem ya. Ada yang mau dapat coklat? Asih, angkat tangan, angkat tangan. Ada yang mau bersaksi? Atau bernyanyi boleh? Atau stand up comedy juga boleh? Atau mau apa lagi ya? Ayo Pak Rizal. Apa yang terjadi minggu kemarin? Katanya mau diceritakan minggu ini. Harus kudu wajib. Kami masih menantikan kebaikan Tuhan melalui dari Pak Rizal nih, apa yang dialami nih minggu kemarin. Apa mendapat sesuatu? Sesuatu didapatkan sama dia. Apa? Ayo, Ibu Kartini, Ibu Yuli, Ibu Nenggolan, Nyonya Nenggolan, boleh? Siapa? Bu Neti? Boleh? Ibu Putri, Kak Putri? Gak? Ada? Yes, ayo. Ayo Kak Putri yuk. Monggo dipersilakan. Haleluya buat kita semua. Putri sedikit kesaksian dari bulan 1 sebenarnya Putri udah mulai bergereja di sini ya. Dari bulan 12 maaf. Aktif bulan 12, bulan 1 sebenarnya Putri ada rencana mau kuliah ke daerah Jawa Tengah, di daerah Semarang, tapi Tuhan belum izinkan. Tuhan mau Putri tetap di sini untuk melayani, dan seizin Tuhan Putri udah daftar di universitas, di salah satu universitas di Sunter di Jakarta Utara. Putri mohon doa buat rekan-rekan sekalian, hamba-hamba Tuhan untuk topang doa biar perkuliahan Putri juga lancar. Di hari Kamis Putri udah daftar dan Putri dapat kabar di hari Jumat kalau kontrak Putri kerja di Kimia Farma. Kontrak Kimia Farma di RSCM habis di bulan 3. Dalam nama Yesus, Tuhan kasih jalan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti pimpin. Putri yakin Tuhan yang buka jalan, gak ada yang bisa nutup. Kalau kata orang, rezeki anak sekolah pasti ada. Gak bakal kekurangan, pasti Tuhan cukupkan. Apapun rencana Tuhan ke depan, Putri serahkan hidup Putri ke dalam tangan Tuhan. Dimana Putri memutuskan untuk melakukan jenjang berikutnya di perkuliahan Putri, tapi Tuhan juga mengizinkan kontrak di RSCM sudah habis, tapi Putri yakin Tuhan Yesus sudah menempatkan Putri di tempat yang lebih baik lagi. Semua pasti rencana Tuhan yang lebih baik. Terima kasih. Amin, pasti.
Salam buat Ibu Ruth dan juga buat Bapak Gembala kami, Bapak Ivan Stompul, selamat datang. Tadi Putri sudah memberikan kesaksian luar biasa. Seperti tadi sesuai dengan Imam Putri, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau bulan 3 Putri tidak di Kimia Farma, mana tahu Putri dapat di Sinar Mas. Wis paten ya kan? Keren. Ya kan, kita nggak tahu. Apapun kalau Putri sudah berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menentukan, itu pasti yang terbaik buat Putri. Karena Putri sudah merasakan luar biasa kasih Tuhan. Amin. Selama ini pemberian Tuhan luar biasa. Amin. Kita sama-sama mendoakan Putri mendapatkan yang terbaik. Boleh kita nyanyikan lagu ini, sudah ditunggu-tunggu ya. Langsung Pak Gem. Sebentar. Karena kita mau punya something khusus, mungkin Pak Gem boleh, silakan. Ya, shalom sekali lagi, selamat datang untuk Pastor Ivan dan juga Pastor Ruth di Indonesia, tepatnya di Jakarta, dan selamat datang di GBN Sampel Jakarta Timur. Udah gak terasa, kayaknya baru 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya, sekarang udah ketemu lagi, dan puji Tuhan hari ini juga ternyata senior pastor kami menginjakkan usia yang keberikutnya, bertambah 1 tahun ya kan. Pada nyari-nyari usia berapa, tapi belum ada yang dapat. Tapi semoga udah dapat sih. Nah, hari ini kita mau mempersembahkan untuk Pak Ivan Stompul bahwa ini nggak seberapa, tapi ini merupakan ucapan dan juga puji syukur kami karena Pastor Ivan terus membimbing kami, terus menjadi teladan buat kami yang di Jakarta, khususnya di Jakarta Timur, dan kami mengapresiasi segala yang sudah Pak Ivan berikan. Dalam bentuk syukur kita hari ini, walaupun anak-anak sekolah minggu nggak lengkap, hari ini banyak yang sedang sakit, sedang ada berhalangan, tapi tidak mengurangi rasa syukur kami untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan juga merayakan sedikit. Tadi kayaknya pagi udah dirayakan ya, setiap hari dirayakan terus kan. Puji Tuhan ya, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan inilah dia, kami silakan. Boleh, balik. Happy birthday, happy birthday. Boleh Pak Ipan silakan, sedangkan Ibu Ruth boleh untuk berdiri depan. Happy birthday to you. Boleh Bapak Ibu bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Panjang Umurnya. Di
tepuk tangan dong. Dan kesediaannya Pak Ivan untuk sebentar Pak Ivan, ini ada kita mendadak juga begini ya. Kira-kira berkenan dan juga bisa diterima, bukan soal nilainya tapi siapa yang memberikan. Oh salah ya. Maksud dari GB Ensemble ya. Pun diterima Pak, silakan dibuka Pak. Nah, selamat Pak. Boleh dibuka. Nah, kita juga nggak tahu isinya apa. Biar kita sama-sama terkejut ya. Aduh. Yang lain, yang penonton-penonton yang di atas di tribun silakan duduk ya. Oke. Iya. Saya bantu Pak. Iya, terima kasih Pak Ivan, boleh dibawa. Iya. Sekali lagi selamat. Oke, terima kasih buat Pak Ivan, sekali lagi selamat ulang tahun. Tapi ada satu lagi Pak Ivan. Di sini Pagem dan Bugem kami tidak tahu, tapi di sini kami pesan dari Kabupaten Karo karena kami bangga menjadi orang Batak. Amin. Silakan kembali berdiri. Buat Eda saya juga Ibu Ruth silakan. Karena nggak lengkap kalau nggak ini, mungkin nanti bisa silakan Pagem dan Bugem diberikan. No. Surprise. Bisa dibuka nanti. Buat Eda. Enggak buat Pak Ivan. Yes, bisa dibuka. Kita lihat dong. Keren. Terima kasih. Terima kasih, dah luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Tetap ingat buat Tito, saya juga buat Eda memakai itu. Oh, ini dari GBI Ensemble Jakarta Timur Paten. Karena itu memang kami pesan dari Kabupaten Karo dan itu motif-motif Gorga. Karena yang memberikan juga kami semua pelayan orang Batak. Jadi kami tidak malu menjadi orang Batak. Karena di mana-mana orang Batak dipakai Tuhan. Amin. Kalau kata orang Batak bilang, kalau nggak ada orang Batak di segala sudut-sudut, selokan di itu nggak sah negara. Amin. Nggak sah, semuanya nggak sah, harus ada orang Batak. Karena orang Batak itu orang yang semak. Terus kata lagi, gua orang Jawa gimana dong? Gua orangnya tapi nggak semua sama seperti lagu tadi, semua dipakai Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Ivan sudah disempatkan mampir ke GBI Ensemble Jakarta Timur. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pak Alek. Kita sama-sama menyanyikan lagu Goodness of God, karena kita merasa di sini semua ada kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Oh, haleluya Tuhan. Oh, sing of the goodness of God. All my life you have been faithful.
goodness of God. All I will see, your goodness is after me, is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after. Say it with me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Siap na Bapak Ibu cuma gitu begini. All my life you have been safe. All my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am made. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, with all my life you have been so good to me. All my life you have been so good. With every breath that I am made. Oh, I'm gonna sing, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing. Silakan Pak Ivan. Of the goodness of God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kebaikan-Mu kami rasakan, kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan setiap daripada kami. Dan lebih lagi Tuhan, di tahun 2023 Tuhan, hidup kami oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, bukakan firman-Mu kepada setiap kami, pesan Tuhan, dan kami mau rendahkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang siap dan mau menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan, haleluya. Ini ada yang baru pertama kali. Saya mau angkat tangan dulu. Yang baru pertama kali itu ini. Kalau di sini saya selalu ito saya yang di sini banyak. Nah, sini ada inang bau saya sekarang. Jadi itu inang bau saya. Jadi selalu ito semua punya saya. Sekarang ada inang bau. Jadi kalau orang Batak tahu itu bedanya. Ada peralihan. Oke, selamat datang inang bau keduanya. Jadi saya welcoming karena this is our house, gitu kan gitu. Ini rumah Tuhan yang dipercayakan kepada gerejanya di tempat ini. Jadi puji Tuhan kalau Pak Abel sama Ma Abel yang menggembalakan di tempat ini supaya kenal ini orangnya, kan gitu. Sama mana tadi Ma Abel ada di bawah. Nah itu ini puji Tuhan yang membukakan tempat ini buat gereja ini ada. Tuhan berkati itu juga dan semua pelayan-pelayan yang ada di mana Tuhan panggil untuk melayani di tempat ini, dan saya percaya di tahun 2023 lebih lagi pelayannya, lebih lagi jemaatnya. Oke, kita bukakan firman Tuhan sama-sama, yuk kita bangkit berdiri, kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 10. Saya baca ayat ganjil ayat 1, Bapak Ibu baca ayat genapnya ya, ayat 2 dan seterusnya. Oke, saya akan baca ayat ganjil kalau sudah siap, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 10. Bentar saya punya. Ya. Saya akan baca ayat 1 ayat ganjil, Bapak Ibu ayat 2.
terus saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4. Dan seterusnya sampai 10. 1, 2, 3. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 6. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 8. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. 10 sama-sama. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Yang terima katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Sering gak sih kita nih kadang-kadang mikir gini Bapak Ibu semuanya, untuk apa ya jadi orang Kristen ya, kan gitu. Sama aja kok. Covid, ya kemarin kena Covid semua. Bapak Ibu semuanya kan, waktu Covid kita kena Covid semua. Keluarga kita meninggal, ya ada yang meninggal juga orang Kristen. Apa? Kita bayangin aja sebentar, apa sih yang membedakan kita dengan orang bukan Kristen? Sering gak kita mikirkan apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya? Covid kena Covid semua. Kita yang Kristen enggak Kristen. Nah, ketika kita orang Kristen juga kena. Nah, sementara nih Bapak Ibu dan saudara sekalian, sering banget kita nih diajar di gereja bahwa kita nih lebih daripada pemenang. Kita ini orang yang diberkati luar biasa. Terus ketika kita tangkap bahasa kita lebih daripada pemenang, ketika kita tangkap bahasa bahwa kita nih diberkati luar biasa, kita berpikir kita udah kebal dari penyakit. Kalau sakit langsung sebut nama Tuhan Yesus langsung sembuh. Betul ya Bapak Ibu semuanya? Kadang-kadang kan kita berpikir, loh kita nih betul-betul kan orang yang diberkati, kan gitu. Nah ini Bapak Ibu semuanya yang saya mau raise, yang Tuhan mau bukakan kepada setiap kita sehingga kita ini tidak salah ketika kita memasuki tahun yang baru 2023, apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi kita meresponnya tidak salah. Sering gak lihat teman dan saudara kita di luar sana akhirnya give up dengan Tuhan? Untuk apa? Apa bedanya? Ngapain Tuhan-Tuhanan? Ngapain hari Minggu ke gereja? Ngapain kasih persembahan? Gak ada bedanya kok. Nah ini yang kita gak bisa dapatkan betul-betul apa yang Tuhan mau. Untuk apa kita menjadi Kristen gitu loh Bapak Ibu semuanya. Makanya ini yang Tuhan mau sadarkan melalui firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat 1 dan 4 ini luar biasa. Kalau kita bicara tentang berkat, apa sih sekarang dalam pikiran kita, saya mau tanya. Salah satu aja. Dek yang barusan dapat berkat kerjaan, adekku ini kan gitu. Apa kira-kira kalau dibilang berkat, aku diberkati nih gitu. Apa sih yang ada dalam pikiran kita? Dapat kerjaan baru? Hidup senang, dapat rumah baru, betul loh? Kalau kurang lebih gini, si adek disuruh melayani di tempat ini seharian tapi bebersih lantai.
Berkat nggak itu? Pasti mikirnya, wah ini mah kerjaan, ini mah bukan berkat. Jujur kita ngomong kan gitu. Yang ada di dalam otak kita, yang ada di dalam pikiran kita kalau bicara tentang berkat, sesuatu yang menyenangkan tubuh kita. Sesuatu yang enak. Padahal berkat yang sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu adalah sesuatu yang menyenangkan di roh kita. Itu yang kekal. Kalau yang ada di tubuh sementara, makan enak nggak dek? Hah? Makan saksang, makan panggang. Kalau saksang saya nggak begitu suka. Panggang enak nggak? Enak, apalagi yang crispy banget. Kan gitu, betul kan? Enak banget. Kalau saya kasih makan panggang 1 kintal enak nggak? Saya mau kasih tahu, muntah. Nah, itu yang ada batasan yang namanya daging. Tapi kalau dalam roh gak ada batasan. Yang saya mau katakan, sekarang kalau kita muji nyembah Tuhan seneng gak? Mau sehari semalam dalam kondisi kita lagi sedih, ditinggalkan cowok, ditinggalkan uang, ditinggalkan kesehatan, muji nyembah Tuhan bisa. Berjam-jam, berhari-hari, dan tetap sukacita. Nah makanya ini yang sering orang salah. Berpikir tentang berkat adalah bicara tentang hal yang materi sifatnya. Bicara tentang berkat ini di sini. Yang materi ngikutin. Ingat kejadian Yosafat waktu dia dikepung sama Bani Moab, waktu dia dikepung sama Bani Amorite, waktu dia dikepung sama orang-orang dia ketakutan. Ketika habis orang Israel yang kecil dikepung 5 bangsa yang begitu besarnya, gak bisa berbuat apa-apa. Tuhan cuma ngomong apa? Berlutut, panggil puasa, nyanyi. Bayangin gak? Suruh nyanyi. Bisa gak sih orang susah nyanyi? Orang susah paling susah nyanyi. Kalau susah hatinya pasti susah nyanyi. Tapi yang apa itu bilang? Artinya gini, engkau sedang dikepung, situasimu tidak enak, tapi hatimu tetap engkau jaga untuk percaya bahwa aku ada. Bahwa aku menyertai, aku melindungi, aku membela. Ketika itu ada di dalam hati kita, nyanyi kita. Seberapapun besar ancaman, seberapapun besar tekanan, kita nyanyi. Karena kita percaya, yang materi, tadi kan yang ngepung itu kan materi aja. Kalau bunuh itu bunuh daging aja, jiwa kita gak bisa dibunuh. Makanya ketika itu, Yosafat dan orang Israel dikatakan dia cuma nyanyi. Dia cuma nyanyi. Berdoa, nyanyi, yang berperang sama Tuhan. Di antara mereka dikatakan orang-orang Amori, orang-orang Moab itu berperang satu dengan yang lain. Akhirnya apa nih? Nyanyi. Itu yang disebut namanya apa? Lembah pujian. Di situ di lembah peperangan itu jadi lembah pujian. Mereka nyanyi, hanya nyanyi tok. Yang berperang itu Tuhan di antara mereka. Sampai akhirnya setelah selesai peperangan, di antara mereka saling membunuh, itu yang dibilang plunder, yaitu apa? Rampasan perang. Itu baru materi muncul sebagai berkat, tapi muncul yang pertama di sini. Itu ditambahi secara materi. Tapi makanya kita salah, kita ngeliat berkat itu langsungnya materi dulu Bapak Ibu semuanya. Baru di hati, kita mau nih yang di sini dulu. Makanya dikatakan orang Kristen itu kaya akan kemurahan. Lu kaya, Ito ini kaya. Kalau Ito ini gak bisa minjemin gereja, pelit, orang miskin. Kenapa miskin? Nah dia punya, dia takut kasih orang lain. Makanya dibilang orang Kristen itu kaya. Dia gak punya uang aja kasih persembahan ke gereja. Dia gak punya makan aja. Tuhan Yesus ngeliatin tuh orang yang kasih persembahan. Dia cuman punya 1 penny untuk hidupnya hari itu dia berani persembahkan. Kaya enggak? Kaya. Makanya Tuhan ngomong apa? Dia lebih kaya dari semua orang lain yang sudah memberi yang berpuluh-puluh dolar. Dilihatin sama Tuhan. Karena apa? Dia memberikan dari kekurangannya. Orang yang bisa memberikan dari kekurangan itu kalau nggak punya hati yang kaya, yang percaya Tuhan, nggak akan mungkin bisa. Itu ini masih ngapain dia repot-repot ngasih pinjam gereja? Kan gitu istilahnya. Karena apa? Kaya. Oh yang lebih kaya secara hartawi banyak kan gitu. Tapi belum tentu mereka bisa kasih.
Makanya orang Kristen itu luar biasa kalau dibilang kaya. Makanya hari ini Bapak Ibu semuanya, ini biar nggak lama saya udah telat lagi. Kan gitu. Tuhan betul-betul berikan satu pesan kepada kita. Kita hidup di bumi ini sementara. Makanya ayat 1 sampai dengan 4 kita belajar firman Tuhan Bapak Ibu semuanya. Baca yang diulang kata tenda. Enak bahasa Indonesia kan enak banget, kemah mah masih keren Bapak Ibu semuanya. Karena kami tahu bahwa jika kemah kayak pramuka, kemah. Bahasa aslinya tenda, warung tenda, ngerti warung tenda Bapak Ibu semuanya? Warung pinggir jalan, warung temporary, sore dibuka, pagi ditutup, betul kan? Itu temporary. Nah makanya dikatakan di sini karena kami tahu jika kemah ini artinya apa? Setiap kita entah kita hidup di bumi dengan kemewahan, diberikan berkat luar biasa, rumah mewah, itu cuman kemah. Keep in your mind, itu cuman kemah. Itu cuman sementara, mati juga kagak dibawa. Nah makanya ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, masuk 2023 jangan terlampau ngesot dong. Tahun 2023 adalah tahun kelegaan. Apapun situasi dan kondisi kehidupan kita, kita harus berjalan dengan kekuatan Tuhan. Kita berjalan dengan sukacita, berjalan dengan satu kelegaan. Pak, tapi utangnya nggak geser tuh. Pinjol kirim pesan terus. Saya mau kasih tahu. Pinjol, oke, kesalahan, ya udah, forget it lah. Nama kita malu disebar kemana-mana. That is our mistake. Itu udah satu kesalahan yang kita perbuat. Tapi jaga hati itu beda cerita. Kan kita malu gengsi toh, orang lain semua tahu kita utang. Betul toh? Tapi kalau kita ngakuin kesalahan, acknowledge your wrong, diakuin itu kesalahan, Tuhan ampuni aku salah, aku terima hari ini. Ketemu temen juga nggak gengsi-gengsi amat. Kemarin dapat pesan dari pinjol ya? Iya, gue utang lu salah. Tapi ketika sombong aku langsung ngeles gitu. Cari alasan lain. Terus sebenarnya bukan gue, kakak gue yang utang pakai nama gue. Langsung lesnya dari satu penipuan, dari satu kebohongan, dari satu les yang lain kepada les yang lain. Makin berat hidup. Katanya hidup dalam tahun kelegaan. Berat banget karena apa? Harus nutupin malu, nutupin bohong dan nutupin segalanya Bapak Ibu semuanya. Makanya saya percaya kalau hari ini Tuhan katakan di sini bahwa ini adalah tahun kelegaan. Kita belajar hari ini, kita tahu hidup kita di bumi ini hanya sementara. Ini tenda. Ini yang Tuhan mau sadarkan. Kita punya rumah yang abadi. Mansionnya kita tuh ada. Makanya dibilang di sini gini. Kemarin anak saya Karen yang kecil itu ngomong sama saya gini, Dad, kapan kita pulang ke Melbourne? Kita ini belum sebulan, baru mau sebulan. Minggu depan nih, kapan kita pulang ke Melbourne? Kenapa saya bilang gitu? Maksudnya kenapa kan? Ya kan enak di sini, pindah rumah, pindah hotel, pindah teman, kan pindah-pindah kan gitu dari kota ke kota kan gitu. No, dia bilang gitu. I miss my home. Padahal rumah kita nggak lebih bagus daripada hotel kita tinggal di sini. Tapi ini tenda sementara. Rumah kita nggak lebih bagus daripada kita tinggal di sini. Di mana-mana kita dari kota ke kota kita tinggal, kita ini nggak lebih bagus. Tapi dia tahu itu sementara. I miss my home. Saya nggak ngerti Bapak Ibu semuanya, kita rindu nggak sih rumah kita yang abadi? Kita rindu nggak rumah yang Tuhan sudah persiapkan buat setiap daripada kita? Kalau hari ini kita rindu, kita tahu betul kita cuma tinggal di kemah Bapak Ibu semuanya. Kita rindu rumah kita yang abadi, harusnya fokus kita ke mereka dong. Ke rumah yang abadi tadi, rumah kekekalan. Makanya di sini kita di ayat 1 sampai 4 kita diingatkan habis-habisan, dikatakan karena kami tahu bahwa jika kemah tenda, tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, kenapa akhirnya banyak orang, nih lihat Bapak Ibu semuanya, di kemah, nih karena ini kemah nih ya. Selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman, makanya jangan komplain.
Banyak orang Kristen itu jadi komplain, kok hidup ini makin berat ya, kan gitu. Kenapa hidup ini makin berat Bapak Ibu semuanya? Karena memang nature-nya sudah demikian. Tapi Tuhan berikan satu, makanya saya bilang tadi, gak ada bedanya orang Kristen dan non-Kristen ketika COVID melanda, semuanya kena. Karena itu nature-nya. Tapi yang membedakan ada dibuat Tuhan. Apa yang dia buat Tuhan? Bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan yang Immanuel bersama kita. Nah, pertanyaan hari ini, betul nggak kita ada di kemah, tapi di dalam kemah tersebut ada Tuhan dalam kehidupan kita? Ini yang membuat satu perbedaan, sehingga ketika kita tahu nih banjir datang, hujan datang, badai datang, kita nih punya kekuatan untuk tetap bertahan karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat di sini, di ayat berapa tadi? Di ayat 4 dikatakan bahwa, di ayat 4-nya dikatakan bahwa sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh karena beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, dikatakan tetapi ayat 5, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, kata jaminan itu deposit. Ada yang beli mobil kredit enggak? Pasti harus bayar deposit. Beli rumah harus bayar deposit kalau pakai kredit. Artinya gini Bapak Ibu semuanya, Tuhan tuh udah kasih sedikit kepada setiap kita ini. Ini loh rasa surga, tapi kamu belum di surga. Apa itu rasa surga? Yaitu Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan. Kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus, kalau Roh Kudus mimpin perjalanan hidupmu di dunia, ini loh, kau akan dibukakan lagi surga. Apa yang sudah kusediakan, yaitu mansion tadi. Rumah luar biasa yang sudah aku sediakan. Makanya engkau begitu berat dalam kehidupanmu di dunia, karena kau nggak melihat surga itu. Deposit yang Tuhan taruhkan melalui Roh Kudus nggak mau disingkirin. Roh Kudus ada dalam hidup kita, tapi kita pakai kekuatan kita sendiri. Dia menyertai kita, we put aside him. Kita taruh dia di samping. Tar dulu Tuhan, urusan pekerjaan ini urusan saya, bukan urusan Tuhan. Urusan berkat, urusan kesehatan itu urusan saya, bukan urusan Tuhan. Nah, sering sekali dalam kehidupan kita taruh Tuhan di samping, seolah-olah Tuhan tidak mampu dan tidak bisa dan gak in control di dalam arena tersebut. Mentok kena masalah, akhirnya yang disalahin Tuhan. Kok udah kudoakan tadi, ku coba bersama Tuhan, tapi kita duluan, kita yang leading. Tuhan mau Dia yang pimpin setiap kehidupan dan keputusan kita di arena apapun dalam hidup kita. Nah ini akhirnya apa? Masalah terjadi, kita salahin Tuhan. Hidup susah banget ya, jadi orang Kristen susah banget. Betul, kesusahan tetap melanda setiap daripada kita. Saya mau katakan tadi, kita semua harus beli, nggak pakai haleluya, tetap aja pakai duit beli aja Bapak Ibu semuanya, kan gitu. Tetap aja semuanya. Tapi Tuhan berikan perbedaan. Dia bersama kita, Allah Immanuel. Nah kita percaya Bapak Ibu semua. Satu hari pernah di Melbourne lagi panasnya itu sekitar 38-40 derajat. 38-40 derajat. Tiba-tiba saya mau berenang sebentar. Karena belakang gereja kita tuh ada laut. Enak berenang sana, dingin. Kalau di sini pelikat, nggak enak gitu, lengket kalau di sini kan gitu. Kalau di sana dingin. Saya taruhlah semua dompet saya, habis khotbah nih, jas saya semuanya di dalam mobil. Saya bilang sama istri saya kesana sebentar, tunggu. Handphone juga di sana dong, karena kan itu laut bebas, pantai bebas gitu. Ya udah saya jalan, berenang, nggak pakai sendal, orang di belakang gereja. Balik, udah nggak ada orang. Udah totally nggak ada orang, Bapak Ibu semua. Tahu nggak? Terus saya mikir, itu kan zaman COVID. Saya nggak punya masker, saya nggak punya Mikey card, saya nggak punya telepon. Ini padahal mereka juga cuma pergi di pantai yang sama tapi di belah posisi sana.
Karena kan kalau di sana kalau udah namanya 40 derajat, 38 derajat itu semua orang di pantai Bapak Ibu semuanya. Yang laki-laki mata perempuanan seneng banget dia lihatnya. Karena semua kayak orang berenang orang bertaburan di sana semuanya. Banyak banget orang. Jadi kita nggak bisa ketemuan, nggak ngelihat kita ada di mana posisinya, tapi mereka semua ada di di pantai semua. Tapi apa yang saya mau katakan Bapak Ibu semuanya? Di situ baru saya diingatkan betul-betul, diingatkan Tuhan. Ternyata kekuatan kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kehebatan kita cuman kayak gitu aja nggak mampu. Udah gagal karena aku nggak bisa ketemu dia. Jemaat kita kurang lebih 1,5 kilo, cuman di seberang daripada depan gereja kita. Cuman kan saya nggak berani juga ke rumahnya dia. Jalan kaki, panas-panas kan kaki saya pasti ngelocop semuanya nanti kan gitu, lepas semuanya. Terus saya kan nggak bisa telepon dia, apakah mereka ada di rumah? Cuma satu yang kita betul-betul tahu, ternyata Tuhan yang selalu menyertai. Ini udah panas Bapak Ibu semua, udaranya panas hati juga. Mulai kita, waduh ini di abandon nih, udah di left kayak gitu aja. Saya mau naik tram kan gitu. Wah nggak pakai masker, udah pasti ditolak. Zaman itu ketat banget Mas yang gitu bermasker semuanya. Cuman Tuhan aja yang buat sukacita. Udah mau kencing nggak bisa masuk ke gedung gereja lagi, udah dikunci gerejanya. Jadi saya tuh ada di depan udah. Aduh ampun Tuhan, aku tahu Tuhan, ternyata semua yang kumiliki secara physically nothing at one point. Di satu titik gak bisa bantu kita. Betul-betul gak bisa bantu kita Bapak Ibu semuanya. Tapi Tuhan sumber penghiburan. Di situ saya diingatkan, jangan marah, ini pengujian. Terus gue bilang, Tuhan gak pulang-pulang nih, bakal gak pulang karena saya bayangin rumah saya sekitar 10 kilo, 12 kilo dari situ. Saya bilang gak akan pulang, panasnya kayak gini kan gitu. Benar baru Tuhan, tenang, duduk, rileks, belajar sabar, sukacita, muji nyembah Tuhan. Ya udah saya duduk udah lapar nih, lapar karena belum makan kan, habis renang lagi kan gitu, habis ibadah saya langsung lari duluan. Maksud saya tunggulah sebentar, saya renang betul-betul cuma renang 15 menit karena saya cuma mau gerakin badan saya, terus balik lagi situ, kata main live aja nih. Rupanya bukan WA grup aja live ini. Semua yang di live kan itu, udah live aja. Nggak tahu betul. Datang. Oh, aku nyari-nyari kau. Tapi apa yang saya mau katakan di sini poinnya adalah apa? Ternyata pada satu titik itu semua cuman sementara yang dititipkan Tuhan dan gak bisa bekerja untukmu. Makanya Tuhan jelaskan banget bahwa ini tenda loh, yang kau miliki semuanya tenda. Itu temporary, there is something eternal. Sesuatu yang lebih kekal Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan fokuskan ke yang sementara. Hari ini fokuskan kehidupan setiap kita masuk 2023 kepada yang kekal. Maka di situ kita akan dapatkan kekuatan. Hidup ini ketika kita hadapi masalah, dipertemukan masalah, kita punya kekuatan. Dan menarik kan kalau lihat di ayat 5 tadi, menarik gak Bapak Ibu semuanya? Dikatakan bahwa tetapi Allah lah yang justru, jadi dari semua statement tadi dikatakan apa? Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita, kalau di dalam bahasa aslinya menyelesaikan ini semuanya, itu Tuhan yang ngerjakan, karena Tuhan menyertai untuk hal itu. Jadi kita ini diizinkan Tuhan memang masuk kadang-kadang dalam permasalahan, kan gitu. Tapi Tuhan akan menyelesaikan permasalahan kita ketika kita bersama Dia. Itu maksudnya kan gitu. Jadi tapi kalau kita nggak bersama Dia, kita terus okol-okolan kekuatan kita sendiri. Makanya kita struggling dalam kehidupan ini. Akhirnya habis waktu. Dan itu yang mau setan memang. Gak bisa melayani karena gak konsentrasi kan, gak fokus kan gitu. Kehidupan seolah-olah dirongrong. Kita ini ditipu semuanya Bapak Ibu semuanya. Tapi kita percaya walaupun situasinya sama, kita dipisahkan. Kita dikadoskan, kita dibedakan. Dan Tuhan sudah buktikan melalui apa yang dikatakan Roh Kudus sebagai deposit dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus. Kalau tadi saya mau marah terus-terusin, saya nggak ingat Roh Kudus. Ini Roh Kudus yang ingetin. Saya udah ngamuknya minta ampun, sebenarnya hati saya itu udah kebakar panas matahari, kebakar panas hati juga kan Bapak Ibu semuanya. Ini kalau saya terus-terusin mungkin saya udah kayaknya pecah pembuluh darah deh, kan gitu. Tapi untung enggak, Tuhan bilangnya
dingin, enak Bapak Ibu semuanya. Kita bisa nyanyi, saya duduk aja di samping gitu. Akhirnya nggak bisa kencing, maaf kata, ya udah terpaksa saya kencing di pinggir-pinggir rumah kan gitu. Karena udah semuanya nggak ada gitu loh. Tuhan buktikan, this is the world, ini dunia. Dunia nggak kasihan sama kamu. Dunia nggak bisa nolong kamu nggak bisa naik maiki karena kamu nggak punya masker, kamu nggak bisa jalan, nggak ada orang yang nawarin kamu. Saya udah ngomong, saya mau kantor polisi bakal nanya mana masker saya. Kan pusing, sampai saya bilang, aduh pusing, saya bilang gitu. Telepon nggak ada, saya mau minta tolong orang akan nanya, mana masker kamu, ngomong masker, oh sana strict, bisa dituding-tuding kita kalau nggak pakai masker, kalau memang aturannya masker kan gitu. Sampai saya bilang, ampun deh nggak bergerak nih, saya bilang gitu. Memang Tuhanlah kekuatan, saya pikir gitu. Semakin saya bisa melihat itu dunia, nggak baik, nggak ramah, tenda nggak bagus. Tapi Tuhan baik, Tuhan itu luar biasa. Jadi bayangin setiap kita hari ini bahwa kita nih cuma di tenda Bapak Ibu semuanya ya. Kan kita punya tempat yang lebih kekal dan lebih abadi, dan Tuhan sudah buktikan dengan satu jaminan. Bahasanya jaminan dalam bahasa Indonesia artinya deposit, itu Roh Kudus. Dia memampukan kita, dia menghibur kita, dia menguatkan kita, dia membukakan bahwa itu yang bakal Tuhan sediakan. Jadi fokuslah kepada apa yang Tuhan bakal sediakan. Makanya di ayat 5 saya ulang sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Di ayat 5-nya tadi jelas dikatakan bahwa tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan atau deposit segala sesuatu yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Ini udah ada Bapak Ibu semuanya. Makanya saya mau katakan gini, kalau kita sudah saling membangun, kematian adalah satu kesedihan, tapi ketika orang yang meninggal itu betul-betul di dalam Tuhan, kita percaya dia masuk di rumah yang Tuhan sudah sediakan. Makanya kita nggak takut lagi. Makanya kita jangan sampai gini Bapak Ibu, kita nih sering banget kan kalau meninggal tuh hanya lip service. Masuk surga orang Kristen udah pasti dia ke rumah Bapa, udah nggak ada sakit lagi. Benar nggak kita berani jaminin bahwa dia masuk surga Bapak Ibu semuanya? Lah hidup di dunianya jadi bajingan, KTP-nya doang iman Kristen. Makanya hari ini kita yang disuruh pastikan saudaramu itu adalah orang percaya. Pastikan saudaramu, karena di sana ada rumah tuh. Rumah yang Tuhan sudah sediakan. Nah ini makanya fokus di 2023, anak-anak kita jangan terhilang. Orang-orang sebelah kita jangan terhilang. Begitu banyak godaan Bapak Ibu semuanya. Karena ekonomi, karena kehidupan, banyak orang percaya yang hilang. Tapi ketika kita diingatkan hari ini cuma tenda nih, semua yang glamor. Berapa orang yang senang glamping? Glamor camping, tetap aja camping. Ya Bapak Ibu semuanya. Jadi yang rumahnya mewah pun di sini itu anggap aja glamping kan gitu. Tetap aja camping, tenda. Betul ya Bapak Ibu semuanya. Yang beneran rumah tuh yang di sono. Makanya kita ingatkan. Nih kita cuma nenda nih sementara. Oke? Karena Tuhan sudah berikan dan bukakan kepada kita melalui Roh Kudusnya apa yang Tuhan sudah sediakan di depan. Nah, kunci utama di dalam 2023 di ayat 6 sampai 8, kata tabah kuncinya. Tabah itu bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya keep on courage. Jadi keep on courage itu tetap semangat. Tetap maju terus Bapak Ibu semuanya. Banyak hal yang membuat kita akan stuck dan mentok di tahun ini. Orang ngomong, aduh ekonomi makin jelek. Akhirnya kita mentok, ya udah mau buka warung gak jadi. Kenapa? Tidur aja dah. Ekonomi lagi jelek. Firman Tuhan katakan apa? Keep on courage. Tabah, lakukan. Percaya Tuhan akan jadikan apa yang kau pegang itu berhasil sesuai dengan firman-Nya. Nah makanya kita sebagai orang percaya ini tabah, keep on courage melalui firman yang disampaikan menjadi satu pegangan, bukan apa kata orang. Kita mentok di apa kata orang. Akhirnya apa? Gak bergerak ke kanan, gak bergerak ke kiri karena ketakutan apa kata orang. Betul, kita akan mengalami yang sama, tapi kita dipisahkan, kita dibedakan karena Tuhan menyertai. Itu
Itu yang namanya kados, Bapak Ibu semuanya. Kados itu Tuhan nggak naruhin kita di dalam kotak terus nggak tersentuh dengan hal-hal yang lain. Bukan, kados itu kudus artinya. Kados bahasa aslinya. Dipisahkan, kita ini dipisahkan. Artinya apa? Dibedakan dengan yang lain. Di dalam akuarium yang sama, tapi kita menjadi ikan yang berbeda. Karena ada Tuhan yang berbeda dalam kehidupan kita. Nah makanya di ayat 6 sampai dengan 8 dikatakan tabah nih, keep on courage. Kau akan melihat yang buruk dari dunia, kau akan melihat sesuatu yang menakutkan dari dunia, tapi keep on courage, my word never fail. Firmanku tidak akan pernah gagal. Nah enteng kan kalau kayak gitu, berjalan. Gak takut Bapak Ibu semuanya, kita jalan dengan satu kelegaan, sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen kita gak expect terlampau banyak Bapak Ibu semuanya. Yang kita harapkan cuma satu, penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan. Kalau kita berharap terlampau banyak, hari ini turun dari surga satu mobil baru, hari ini turun dari surga, Tuhan bisa buat. Tapi ketika Tuhan buat, kita lupa sama Tuhannya. Kita cuma ingat mobilnya doang Bapak Ibu semuanya. Nah Tuhan mau bentuk setiap daripada kita hari ini. Ini semuanya hanya tenda Bapak Ibu semuanya. Apa yang kita miliki hari ini. Oke, nah di ayat 9 dikatakan bahwa di ayat 9, sebab itu juga kami berusaha baik kami di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Tadi pagi saya udah sharing kata berkenan. Orang banyak banget buat berkenan nih. Ketika kita buat berkenan kan suami sama istri, supaya suaminya berkenan, istrinya pakai lipstik yang paling merah. Betul toh? Besoknya ditarik hidungnya, ditarik alisnya, ditarik pipinya, supaya apa? Berkenan. Betul toh? Tadi pagi saya bukakan dari Yesaya 66 ayat 1, 2. Tuhan ngomong apa? Cuman Tuhan ngomong gini, rumah apa yang kau mau buat? Banyak kan gereja kan gitu kan, buat gedung gereja yang kapasitas 30.000. Bahkan ada satu gereja di Nigeria yang berjalan aja entah tahu berapa, 3 kilo katanya jalannya, enggak tahu 3 kilo. Tuhan cuma ngomong ini di dalam Yesaya 66, nanti baca di rumahnya ayat 1, 2. Rumah apa yang kau mau buat? Lah kan semua punyaku. Bumi adalah tumpuan kakiku, Tuhan ngomong. Langit adalah tempat iniku, dia bilang gitu. Artinya Tuhan itu melebihi semua yang ada di bumi. Lah rumah apa yang mau kau buat yang buat aku berkenan? Itu pertanyaannya. Makanya tadi pagi saya bilang, kadang-kadang kita ngomong ini maksa Tuhan nih. Doa pagi, jam 4 tiap hari. Supaya mikat Tuhan. Lah Tuhan bilang, lah kesehatan yang ku berikan padamu, engkau bisa bangun jam 4 pagi, gak sakit, itu kan aku yang kasih. Artinya apa? Kalau itu yang hanya untuk menarik aku berkenan, ngelirik kepada engkau, gak kepake, karena semua itu aku yang ngasih. Yang ngasih itu aku, Tuhan bilang. Kalau engkau gak lakukan doa pagi, padahal engkau mampu lakukan doa pagi, berarti engkau pemalas. Kalau engkau punya duit segitu, enggak kau buat rumah Tuhan yang paling bagus, yang paling besar, berarti engkau curi duit Tuhan. Nah, makanya Tuhan, aku enggak berkenan. Ini bukan satu perkenanan. Makanya di ayat tersebut dikatakan, apa yang aku buat aku berkenan? Cuma 3 hal. Hati yang rendah, humble heart. Yang kedua dikatakan apa? Contrite heart, hati yang hancur ketika melihat orang-orang, anak-anak kita lebih senang nge-gamers daripada senang baca firman Tuhan. Lebih senang main game daripada apa? Muji nyembah Tuhan. Nih, hancur gak hati kita? Atau cuek aja? Oh bodo amat lah, memang udah dunianya seperti itu. Dan orang-orang yang bergetar dengan firman Tuhan. Jadi firman itu betul-betul dihormati, betul-betul dia percaya, dia nggak main-main lagi. Buka firman yang ada di handphone,
pop up WA, WA-nya lebih banyak dibaca daripada firman-Nya. Sering kan Bapak Ibu semuanya kan? Gak ada kita namanya respect sama Tuhan, gak ada yang namanya takut akan Tuhan. Nah, 3 hal tersebut di dalam Yesaya 66 ayat 1-2 tadi, itu yang dibilang apa? I look upon, dalam bahasa Indonesianya apa? Mataku tertuju. Itu artinya apa? Aku berkenan kepada orang itu. Jadi yang membuat aku berkenan bukan karena hebatnya rumah Tuhan yang kau bangun, bukan karena begitu banyaknya persembahan yang kau berikan, bukan begitu hebatnya engkau lakukan doa pagi, tapi yang aku berkenan kepada orang-orang yang rendah hatinya, orang-orang yang punya jiwa yang remuk, orang-orang yang punya takut akan firman Tuhan. Di situ mataku tertuju, di situ mataku melihat. Bapak Ibu saya mau katakan, kalau perkenanan Tuhan terjadi, lawatan Tuhan itu terjadi. Tuhan tidak akan melawat sesuatu yang tidak berkenan. Ingat kejadian Elia. Ingat kejadian Elia berantem dengan 500 Nabi Baal di Gunung Karmel. Dia cuma ngomong ini, satu hal yang betul-betul satu tanda kerendahan hati. Tuhan, biarlah mata semua orang Israel terbuka bahwa engkaulah Tuhan. Karena orang Israel pada saat itu udah membelot semua, udah nyembah ilah-ilah zaman ini. Dia bukan bilang gini, biarlah semua orang yang di sini melihat siapa Elia. Bukan. Yang dia katakan apa? Biarlah semua mata orang Israel melihat bahwa engkaulah Tuhan. Dia buat itu yang namanya di 12 kayu itu persembahan. 12 persembahan dia buat parit air supaya apa? Tidak ada api lain lompat, tapi nyata bahwa itu api datangnya dari Tuhan karena di tengah-tengah air. Ketika dikatakan, dan mereka tahu bahwa aku ini cuma kacungnya Tuhan. Dan aku lakukan semuanya ini hanya karena Tuhan. Keren gak ketika dia ngomong? Itu namanya apinya Tuhan nyamber. Karena apa? Perkenanan Tuhan terjadi ketika ada kerendahan hati. Orang yang rendah hati, Bapak Ibu semuanya, itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang rendah hati adalah orang-orang yang dapat melepaskan haknya. Tuhan Yesus kasih contoh sendiri. Dia Tuhan lepaskan hak ketuhanannya menjadi manusia. Ketika jadi manusia, bahkan dia lepaskan hak kemanusiaannya jadi kriminal di atas kayu salib. Kita ini susah Bapak Ibu semuanya. Ini saya encourage nih, gereja kita nih mau masuk doa puasa 21 hari ini di bulan Februari. Pada ikut puasa enggak? Enggak, saya kerja Pak. Pada ikut puasa enggak? Aduh susah Pak. Waduh saya punya sakit mah. Karena memang betul Bapak Ibu semuanya. Puasa itu enggak gampang buat orang yang punya makanan. Tapi kalau kita lagi enggak punya makanan, gampang enggak puasa? Gampang. Lagi enggak punya puasa, enggak punya makanan, ya udah puasa aja deh. Kan gitu. Betul. Nah, tapi Tuhan Yesus tuh nyatakan ketika dia di atas kayu salib, dia punya power enggak untuk hajar dan mematikan semua orang yang nyalibkan dia? Punya. Ketika dia enggak lakukan, sakit enggak? Sakit. Ketika engkau punya makanan di rumah yang enak-enak, tapi engkau disuruh puasa dan engkau lakukan puasa, sakit enggak? Sakit. Nah, ini kerendahan hati ketika engkau dimampukan untuk bisa melepaskan apa yang menjadi hakmu. Pak Reza lupa bilang thank you kepada Ito, sudah melayani WL hari ini dengan keren, luar biasa, pujian yang ngangkat. Lupa, si Ito langsung marah dalam hati, tapi dalam hati kan semuanya dalam hati. Dasar lu, gue udah latihan, udah nge-WL top-top, nggak bilang terima kasih, pulang ngambekan. Karena haknya dia untuk dapat terima kasih. Tapi ini kelupaan. Namanya manusia kan bisa alpa. Akhirnya apa? Besok gue buat gereja sendiri. Kan yang banyak pecahin gitu. Kan gitu. Pentingnya yang namanya kerendahan hati. Itu haknya itu untuk terima kasih. Tapi dia lepaskan itu hak. Nggak apa-apa. Dia lupa. Dia capek, dia sibuk, banyak sekali yang dia lakukan. Enak gak sih pelayanan kalau kita punya? Makanya Tuhan berkenan di dalamnya.
ketika gerejanya itu punya kerendahan hati, itu korban yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Di situ lawatan Tuhan terjadi seperti yang terjadi di kejadian Elia tadi. Apinya Tuhan turun, kuasa Tuhan turun. Di situ kesembuhan terjadi, di situ pemulihan terjadi, di situ keselamatan besar terjadi. Karena perkenanan Tuhan. Makanya penting buat setiap daripada kita hari-hari ini Bapak Ibu semuanya dapatkan yang perkenanan. Bukan yang tadi saya katakan bangun yang itu perlu penting karena mau udah dikasih kok. Tapi Tuhan gak berkenan di situ, artinya gak berkenan. Itu bukan yang narik Tuhan. Tapi kerendahan hati, hati yang hancur melihat jiwa-jiwa kita lihat tuh. Contohnya hati yang hancur tuh. Ketika Daud habis nyeleweng, Mazmur 51 ayat 19 dikatakan apa? Tuhan, bukan persembahan yang kau ingini, tapi hati yang hancur. Nah ketika dia ngomong hati yang hancur, dia ngomong apa? Daud, Tuhan ampuni aku udah berbuat salah, tapi jangan ambil rohku daripadaku. Biarkan aku dipakai Tuhan untuk membuat orang-orang yang seperti aku, tukang nyeleweng, hari ini bertobat kembali. Keren gak? Ternyata kekacauan yang dia buat, kesalahan yang dia buat, dia mau pakai, dia mau gunakan untuk membawa orang-orang yang sama dengan dia kepada pertobatan. Itu hati yang hancur. Itu contrite heart. Paulus ngomong gini di dalam Roma 9. Tuhan, aku mau mati bahkan terpisah dari Kristus untuk membawa bangsaku Israel diselamatkan. Ini contrite heart, Bapak Ibu semuanya. Kita mau gak sih sampai titik itu gitu loh. Kalau kita mau aja, gak usah kita mati, Tuhan yang lakukan. Percaya sama saya. Karena itu perkenanan. Tapi benar, jangan coba bohongin Tuhan. Tuhan aku mau mati tapi gak mau mati. Banyak dari kita kan pancing Tuhan terus. Pancing, kan, emang main kopro kan gitu, pasang 1 dapat 5. Tapi kita orang Kristen kan kejadian gitu. Amin Bapak Ibu semuanya. Jadi biarkan setiap daripada kita di hari-hari ini kita dapatkan masuk tahun 2023. Amin. Saya tutup dengan satu firman Tuhan yang terakhir di ayat 10. Ini luar biasa sekali, banyak orang salah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya baik atau jahat. Oh betul Bapak Ibu semua, sekali selamat orang udah pasti selamat. Ini bicara tentang tahta pengadilan Kristus adalah bicara tentang apa? Rewarding yang Tuhan akan berikan kepada setiap daripada kita, orang-orang yang sudah diselamatkan. Makanya jangan malas, kalau enggak kan sama aja, apa bedanya antara orang Kristen yang melayani dan tidak melayani, yang mau taat dan tidak mau taat, mereka semua udah diselamatkan. Tapi Tuhan bilang ini, ada reward yang aku sediakan. Sesuai dengan apa yang kau kerjakan, baik atau jahat selama kau hidup di bumi ini. Nah, tahun ini, apapun yang kau bisa masih perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Bukan berbuat untuk keselamatan, tapi kau lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita lihat betul yang namanya perkenanan Tuhan itu terjadi. Karena ada rewardnya, makanya dikatakan apa? Allah kita Allah yang rewarder. Allah yang memberikan reward kepada setiap anak-anaknya. Dia nggak pernah lupa, apapun yang kita lakukan Tuhan catat Bapak Ibu semuanya. Dia tidak akan pernah lupa dengan apa yang kita perbuat. Ada amin? Yuk mari kita bangkit berdiri. Mengucap syukur ya Tuhan, hamba-Mu sampaikan kebenaran firman-Mu untuk setiap daripada kami masuk di tahun 2023. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kami hanya tinggal di kemah, di tenda yang sementara ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau Tuhan betul-betul berfokus kepada satu hal dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan melalui Roh Kudus yang diberikan kepada setiap daripada kami. Sehingga kami dapat melihat yang Tuhan sudah sediakan. Sehingga kami enggak sibuk, kami enggak berfokus kepada hal-hal yang sementara tenda tadi Tuhan, tapi kami berfokus kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap daripada kami. Selama kami hidup di bumi,
kami tetap tabah Tuhan. Kami tetap keep on courage Tuhan, walaupun dunia berubah, segala berubah, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu janji-Mu iya dan amin dalam kehidupan setiap kami. Hari ini Tuhan, yang kami mau fokuskan dan cari adalah perkenanan Tuhan. Karena kami percaya apa yang kami lakukan akan di-reward oleh Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami terima firman-Mu, kami yang percaya dan kami yang sudah menerima, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, saya serahkan kembali. Terima kasih buat Bapak Ivan, pendeta kami. Terima kasih sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Jadi ingat ya, 3 ya, kerendahan hati, hati yang remuk, dan satu lagi apa tadi? Takut akan Tuhan, respect nih. Jadi mulai sekarang kalau ada firman jangan megang-megang HP ya, gak boleh. Kita mau respect, kita belajar respect. Amin. Amin. Dan satu lagi Pak Ipan, kalau aku bikin gereja sendiri Pak Ipan, dikeluarin aku dari kartu keluarga Pak Ipan. Langsung udah bukan tuh, keluar itu. Bahaya Pak Ipan, iya. Apalagi yang duduk di belakang Pak Ipan itu. Aduh, lebih bahaya lagi aku Pak Ipan. Wah ini, kalau kata orang Batak bilang boru naswasea katanya. Waduh, makin bahaya aku Pak Ipan hidupku. Amin. Kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persiapkan persembahan Bapak Ibu. Karena untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk diakonia pelayanan GBI Giant Sampel Jakarta Timur. Kartini sudah siap? Seperti lagu tadi ya. Bebaskan rohmu memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahannya buat pelayanan Tuhan. Sekarang kita doa syafaat. Saya mohon Ibu Ruth untuk mendoakan kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, baru setiap pagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bagi gereja-Mu, bagi hadirat-Mu yang selalu hadir di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa, yang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap pelayan yang setia melayani di tempat ini ya Bapa. Dari mulai Ibu Serifina, Pak Reza, semua pelayan-pelayan yang ada ya Bapa.
bahkan pelayan-pelayanan keluar ke penjara-penjara ya Bapa. Bapa, kami tahu bukan karena kekuatan mereka Tuhan, tapi hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan yang Engkau berikan atas gereja-Mu ya Bapa. Siapakah gereja-Mu boleh melayani Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau terus ya Tuhan, kasih karunia-Mu cukup ya Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa, biarlah terus ya Tuhan pengenalan akan Engkau lebih lagi ya sungguh Tuhan atas jemaat-jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Mereka mengenal Engkau Tuhan, masuk lebih dalam lagi ya Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau dan melayani Engkau dengan sungguh ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Bapa, biarlah gereja-Mu Tuhan, Gereja Ensemble Jakarta Timur ini ya Tuhan sungguh-sungguh membawa impact ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat ya Bapa, di kota Jakarta ya Bapa, khususnya di Jakarta Timur ya Bapa. Urapi Tuhan, urapi lagi lebih sungguh ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan hari ini ya, yang telah Engkau berikan ya Tuhan bagi gereja-Mu ya Bapa. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan firman-Mu ini sungguh-sungguh ya Tuhan dapat bertumbuh berakar ya Tuhan yang dalam ya Bapa, dan berbuah-buah manis ya Tuhan. Oh ya Bapa, berkati Tuhan keluarga lepas keluarga ya Tuhan yang ada di gereja ini ya Bapa. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda ya Bapa, orang-orang tua ya Bapa. Engkau berkati satu persatu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bekerja Tuhan juga Engkau berkati setiap pekerjaan mereka, Engkau buat berhasil. Oh yang sekolah ya Bapa, Engkau membuat mereka menjadi murid-murid yang excellence ya Bapa. Setiap Bapa, setiap ibu Engkau berkati ya Bapa, satu persatu. Tutup bungkus ya Tuhan semua jemaat-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap fellowship yang ada ya Bapa, dari mulai hari Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya Bapa. Biarlah Engkau yang pimpin semuanya ya Bapa, untuk kemuliaan bagi nama Engkau Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintahan di Indonesia ya Bapa. Engkau berkati Indonesia ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan Presiden kami Jokowi ya Bapa, dengan segenap ya Tuhan menteri yang ada, begitu juga ya Tuhan orang-orang yang duduk ya Tuhan di DPR MPR ya Bapa. Bapa, biarlah kami berdoa Engkau bangkitkan anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan ya Bapa, untuk kehidupan mereka dapat membawa dampak yang baik ya Tuhan bagi negara ini ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan biarlah terus ya Tuhan pekerjaan-Mu, apapun visi-Mu ya Tuhan bagi gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Bapa, Engkau akan genapi. Engkau akan genapi sepanjang tahun ini ya Bapa. Engkau berkati Ibu Serefina ya Tuhan dengan Pak Reza ya Bapa sebagai gembala di tempat ini, begitu juga kedua anak mereka ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan ya Tuhan hikmat marifat dari surga ya Tuhan. Engkau cukupkan apapun kebutuhan mereka ya Bapa, sehingga berikan hati gembala lebih lagi ya Tuhan kepada hati mereka untuk dapat menggembalai domba-domba yang Kau percayakan di tempat ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ibu Ruth sudah mendoakan kami. Sekarang kita akan menyaksikan news ya. Ya, news berita dari Ensemble Jakarta Timur. Ensemble News minggu ini. Berikut adalah kegiatan Diakonia GBI Ensemble Jakarta Timur yang dilayani oleh Pastor Serefina Silayan di Gereja Pengharapan Lapas Kelas 2 Serang pada hari Kamis 26 Januari 2023. So
ada ibadah onsite yang dilayani oleh Pastor Reza Bukan pada hari Senin 30 Januari 2023 di Gereja El Shaddai Lapas Narkotik kelas 2A Cipinang pada jam 9.30. Sekolah Minggu I Love Sunday setiap minggu jam 11 pagi. Doa Fajar setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah Raya hari Minggu 4 Februari 2023 akan ada perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pastor Serafina Silayan. Selamat ulang tahun untuk Pastor Ivan Sitompul, Matthew, Bapak Timotius, Bapak Parluhuta Marpaung, dan bagi jemaat GBI Ensemble Jakarta Timur yang berulang tahun di bulan Januari, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel YouTube There Is Hope Official. Sekian untuk Ensemble News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir tadi itu suami saya. Cie. Yang tadi yang lagi berdiri itu yang di belakang. Bukan, itu abang ipar saya. Luar biasa ya. Silakan Pak Agung. Baik, terima kasih dan itulah pengumuman untuk GBI Ensemble Jakarta Timur minggu ini dan kami mengundang untuk seluruh jemaat, Pastor Ivan juga Pastor Ruth untuk ke lantai 2 pakai tangga aja, nggak usah pakai lift. Liftnya masih on the way ya. Jadi kita akan ada fellowship dulu hari ini luar biasa. Ibu Ayu sudah masak buat kita lengkap banget, komplit. Appetizer, main course, dessert, after dessert ada lagi. Pokoknya lengkap sekali pokoknya. Kita langsung ke lantai 2 untuk fellowship dan jangan lupa untuk doa fajar ya. Sekali lagi kita ingatkan jam 5 pagi untuk setiap Sabtu untuk ikutan hanya online kok. Gampang ya. Jadi boleh ikutan, tutup kamera juga nggak apa-apa. Yang penting ikut dulu aja ya. Dan sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah raya GBI Ensemble Jakarta Timur. Terima kasih, kita akan tutup. Silakan Pastor Ivan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya, kita akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau bukakan ke mata kami anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah curahkan dan limpahkan kepada setiap daripada kami. Tuhan memberkati pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati usaha-Mu, Tuhan memberkati rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati sekolahan-Mu, Tuhan memberkati kesembuhan-Mu, Tuhan memberkati ekonomi-Mu. Dan hari ini berkat Tuhan melimpah atas-Mu. Kau angkat tangan ke atas untuk menerima kasih yang daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datangnya 2 kali. Engkau yang percaya dan engkau yang menerima, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.